Menyaksikan news update bersama saya Veronica Moniaga. Pemirsa, staf khusus Menteri SDM Sudirman Said sore tadi menyerahkan kelengkapan bukti yang diminta oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setia Novanto. Untuk mengetahui informasi terkini di DPR, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Dwinanto. Ya, Prama, bukti apa yang diserahkan Sudirman Said ke MKD sore ini? Ya, Vero, bukti tambahan dari Kementerian SDM adalah berupa satu buah flash disk berwarna putih berisikan rekaman percakapan antara 3 orang, yaitu Setia Novanto selaku anggota DPR, pengusaha bernama Reza Khalid, dan juga 1 orang petinggi PT Freeport Indonesia. Di mana saat ini saya berada adalah di depan ruangan Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia, di mana pada pukul 5 sore tadi Said Didu dan juga Ufron Ashrori yang merupakan staf khusus bidang hukum Kementerian SDM tiba sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan membawa bukti terbaru tersebut. Said Didu mengatakan bahwa dengan diberikannya rekaman tersebut, maka seluruh alat bukti telah diserahkan kepada MKD dan saat ini tinggal menunggu MKD untuk memverifikasi alat bukti tersebut. Said Didu juga mengatakan bahwa ada alasan tertentu mengapa ia tidak menyerahkan atau melampirkan rekaman tersebut pada saat kemarin tanggal 16, di mana saat Sudirman Said menyampaikan atau memberikan bukti berupa terlampirnya percakapan atau kutipan percakapan. Menurut dia ada strategi khusus yang digunakan oleh Kementerian SDM untuk memberikan pelaporan ataupun laporan terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR. Dalam hal ini adalah Ketua DPR sendiri, yaitu Setia Novanto. Dan tadi setelah saya tidur selesai, maka Juni Mart Girsang selaku pimpinan MKD mengatakan bahwa akan segera menindaklanjuti terkait dengan rekaman tersebut. Ia akan segera menyerahkan rekaman tersebut ke Bareskrim untuk divalidasi kebenaran dan juga keabsahan dari rekaman percakapan tersebut. Vero. Ya, Prama, apakah dengan penyerahan bukti tambahan ini MKD bisa dan itu bisa menjadi dasar untuk menetapkan Setia Novanto berada dalam posisi bersalah begitu, Prama? Ya, Vero, ada 3 langkah nanti yang akan dilakukan dan juga ada 3 tahapan terkait dengan kasus ini. Ya, selama 14 hari nanti MKD akan melakukan penelusuran, yaitu melalui kerjasama dengan Bareskrim Polri terkait dengan keabsahan dari rekaman ini. Setelah 14 hari nanti lalu akan diputuskan apakah rekaman tersebut cukup untuk melanjutkan ini ke dalam proses rapat terbatas pimpinan MKD. Setelah itu nanti para pimpinan MKD akan memulai investigasi mereka dengan para staf ahli mereka, dan nantinya akan diputuskan apakah ini merupakan pelanggaran ringan, sedang, ataupun berat. Jika pelanggaran ringan, maka ini hanya bisa seperti teguran saja seperti yang kasus Donald Trump kemarin. Jika pelanggaran sedang, maka akan ada sanksi berupa skorsing selama 3 bulan, dan jika ini pelanggaran berat, maka Setia Novanto bisa saja dipecat sebagai anggota DPR ataupun diturunkan dari jabatannya selaku Ketua DPR. Namun untuk membawa ini ke ranah hukum, memang MKD tidak memiliki kuasa, di mana MKD saat ini hanya fokus kepada pelanggaran kode etik. Sebelumnya Jenderal Polisi Badrodin Haiti selaku Kapolri mengatakan siap jika ada laporan terkait dengan pencemaran nama baik atas Presiden Joko Widodo maupun atas laporan terkait dengan adanya kasus pencatutan nama presiden dan juga wakil presiden. Namun itu hanya bisa dilakukan oleh kepolisian jika ada laporan dari presiden maupun dari istana. Hingga saat ini kami belum melihat adanya pergerakan dari istana untuk melaporkan hal tersebut. Tadi siang Presiden Joko Widodo hanya menyampaikan beberapa kata terkait dengan pencatutan nama dia. Presiden memang dikenal sebagai politikus yang santun dan hanya memberikan sindiran berupa ada orang yang menggunakan nama dia untuk mencari keuntungan pribadi berupa papa
minta saham yang dikatakannya seperti itu melalui berbagai trending topik yang ia terima. Namun untuk saat ini, Vero, untuk ke jalur hukum kami belum melihat adanya tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Namun beberapa pihak memang sudah menekan pihak istana untuk melaporkan ini ke jalur hukum sebagaimana agar ini menjadi pembelajaran sendiri bagi para anggota legislatif agar tidak mencatut nama presiden maupun tidak menjadi makelar dalam kasus ataupun dalam proyek-proyek di pemerintahan. Vero. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Pramadika. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Dwinanto.